Sahabatku, jalan menuju Allah. Banyak orang mencari Allah Ta'ala, dengan berbagai cara. Dan mencari keluar kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Karena salah alamat. Bagi pejalan ruhani, jika tidak tahu peta perjalanan ruhaniyahnya, maka akan sangat membahayakan dan mudah terjebak oleh bujukan hawa nafsu dan rayuan iblis yang penuh jebakan. Untuk bertemu dengannya, Allah Ta'ala sendiri sudah menjawabnya dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Quran Surat Al-Baqarah, 186. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid, 4. Jika alam semesta itu disebut alam kabir yaitu alam besar jagat raya, maka manusia itu adalah alam sagir, yaitu alam kecil. Sebagai miniaturnya alam besar, semua yang ada di alam kabir, maka akan berada di alam sagir. Untuk itu jika mencari Allah, carilah di dalam diri kita masing-masing. Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, berkata, sesungguhnya hati seorang mukmin adalah arsy Allah. Juga dalam penjelasan yang lain disebutkan, langit dan bumi tidak mampu memuatku. Akan tetapi aku termuat dalam diri hambaku yang mukmin. Biharul Anwar, Jilid 58, hal 39. Dalam kajian tasawuf ada sebuahan hadits qudsi yang menjelaskan tentang pintu-pintu hati. Hadits ini di dalam kitab-kitab hadits tidak ada. Adanya hanya dalam kajian tasawuf, yaitu, aku jadikan pada tubuh anak Adam manusia itu kasrun istana. Di situ ada sadrun, dada. Di dalam dada itu ada kolbu, tempat bolak-balik ingatan. Di dalamnya ada lagi fuad, jujur ingatannya. Di dalamnya pula ada syagaf kerinduan. Di dalamnya lagi ada lubun, merasa terlalu rindu. Dan di dalam lubun ada sirun, rahasia. Sedangkan di dalam sirun ada aku. Hadits qudsi. Pintu hati yang pertama adalah syadr, dada. Merupakan hati terluar atau perbatasan antara hati dan dunia, tempat bertemunya hati dan diri rendah, hawa nafsu. Dada sebagai wilayah pertempuran utama antara kekuatan negatif dan positif dalam diri. Jika kekuatan positif lebih kuat maka dada dipenuhi cahaya dan berada di bawah pengaruh jiwa ketuhanan. Dinamakan syadr karena dia adalah tempat terbitnya Nurul Islam, cahaya Islam, seperti firman Allah. Maka apakah orang masing yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar, 22. Pintu hati kedua adalah kolab hati, disebut kolab karena sering berbolak-balik. Maka jangan heran, jika manusia sering pelin-pelan hati dan pikirannya. Hati yang seperti ini harus dikalahkan dan dibersihkan, sehingga muncullah cahaya iman. Firman Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Quran Surat Al-Mujadilah, 22. Pintu hati yang ketiga disebut fuad, pusat kesadaran menyadari kehadiran Tuhan yakni tempat batin sanubari. Disebabkan karena ia tempat terbitnya cahaya marifat. Firman Allah Ta'ala, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surat An-Najm, 11. Pintu hati yang keempat adalah syaguf. Karena tempat terbitnya cahaya mahabbah, cinta. Rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Maka menjadikan dirinya lebur ke dalam Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu sangat mendalam. Quran Surat Yusuf, 30. Pintu hati yang kelima adalah lub, sebab dia tempat terbitnya tauhid atau cahaya fana. Meleburkan diri kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar, 21. Pintu hati yang keenam adalah sir, yaitu rahasia atau cahaya bako dengan Allah. Sir berisi rahasia-rahasia Tuhan dan terhubung langsung dengannya. Sir adalah inti dari segala inti yang mengandung rahasia. Dari segala rahasia, firman Allah Ta'ala, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran Surat Toha, 7. Pintu hati yang ketujuh adalah aku, yaitu tempat tajalli aku.
tempat rahasiaku, tempat mengenal aku. Aku meniupkan kepadanya ruhku aku yang tak cukup ditampung oleh langit dan bumi, melainkan tertampung di dalam hati seorang beriman yang tulus. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Quran Surat Toha 14. Itulah hakikat manusia, semua rahasia Allah Ta'ala ditanamkan di dalam diri manusia. Maka jika kita ingin mengenal Allah Ta'ala, kajilah diri kita sendiri. Firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, manusia itu rahasiaku, dan aku pun rahasianya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah, fana, dirinya. Cara menuju ke singgasana Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita agar bisa sampai menuju ke singgasana Tuhan? Banyak sekali jalan cara ke sana. Banyak tradisi dan jalan yang mengajarkan untuk bisa sampai menuju singgasana Tuhan. Salah satu caranya adalah sebagaimana yang digambarkan dalam ayat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf 16. Di dalam leher manusia terdapat tenggorokan. Itulah jalannya nafas manusia. Nafas adalah talinya jiwa, hati. Nafas adalah simbol keberadaan ruh di dalam manusia. Maka dengan meditasi nafas, yaitu merasakan keluar masuknya nafas dengan kontinu dan disiplin tinggi, maka kita akan bisa membuka pintu-pintu hati tersebut sampai menuju Sang Aku. Pintu-pintu hati itu adalah kondisi psikologi pejalan ruhani dalam menembus dimensi-dimensi hati dalam melawan hawa nafsu. Pintu-pintu hati di atas juga sangat berkaitan dengan tahapan 7 nafsu dalam diri manusia. Peta-peta perjalanan ruhani itu sangat penting sekali. Jika kita tidak memahami rambu-rambu dan petanya, maka kita akan kesulitan dan kesasar dalam perjalanan ruhani. Wallahu a'lam.